Ending apa My Hero Academia? Sudah tersebar di internet komentar-komentar dari berakhirnya dari My Hero Academia chapter 430 yang cukup kontroversial ya saya lihat-lihat karena banyak banget yang tidak suka dengan ending chapter ini. Alasannya kenapa? Mari kita bahas di segmen terbaru Vincent Nugra. Wibu sok tahu. Oke, jadi saya rasa saya harus berkata bahwa saya cukup terkejut dengan reaksi internet dari para fans Boku no Hero Academia khususnya. Ternyata banyak sekali yang tidak suka dari ending chapter 430-nya. Dan ya, My Hero Academia adalah sebuah manga yang dipublish oleh Shonen Jump sejak 2014, 10 tahun yang lalu, dan diakhiri pada chapter 430 dengan cerita yang menurut saya sebenarnya bagus, tapi ternyata banyak yang tidak suka. Jadi mari kita mulai dari sinopsis singkat dari chapter 430 ini, yang mana jika kalian buka komiknya ya, kita langsung melihat color spread berwarna yang bagus banget. Yang mana sebagai fans dari Boku no Hero Academia, ini adalah color spread yang mantep dan bikin hati rasanya terharu banget. Kita melihat Deku yang menjadi highlight dari color spread kali ini. Yang di belakangnya juga ada teman-temannya dari sekolah UA bersama All Might, Aizawa Sensei. Ini bener-bener wow, ini benar-benar bagus banget. Dan sebelum kita mulai ke sinopsisnya, saya akan membacakan pesan terakhir dari Kohei Horikoshi Sensei tentang berakhirnya My Hero Academia. Beliau berkata, "Saya sangat senang saya bisa mempublikasikan karya saya di Jump dan saya sangat senang banyak orang yang membacanya. Terima kasih banyak Horikoshi Kohei." Merinding cuy. Jadi cerita dari chapter 430 ini merupakan sebuah time skip ya setelah perang terakhir melawan Shigaraki Tomura, yang mana kita langsung melihat banyak sekali perjalanan yang dilalui oleh teman-teman setelah peperangan tersebut. Dan kita melihat Deku yang tangannya menggenggam api One for All harus melepaskan api itu, yang itu menandakan bahwa One for All sudah menghilang dari dalam diri Deku. 8 tahun kemudian sejak perang terakhir, kita langsung melihat ada siswa-siswi kayak ini sekolah SMP yang lagi berdebat nih setelah SMP lulus pada mau kemana. Dan kita langsung melihat ada seorang murid yang bernama Dai yang dia merasa ragu apakah dia bisa menjadi seorang pahlawan karena dengan quirknya yang lemah. Aku gak ngerti quirknya dia apaan, yang penting ciri khasnya adalah rambut hitam dengan totol-totol putih gitu. Dia merasa ragu ke patungnya All Might untuk bertanya, ini bisa nggak sih saya menjadi hero gitu. Terus kita melihat teman-teman Deku, Tentacle, Uraraka, dan semuanya lah, semua sudah mulai menjadi pahlawan profesional dan sudah mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Begitu juga dengan Bakugo yang tidak berubah sifatnya, masih marah-marah. Tapi ternyata Deku dengan menghilangnya One for All, dia memilih menjadi seorang guru bersama Aizawa Sensei di UA untuk mengajarkan tentang kepahlawanan kepada generasi yang baru. Meskipun bukan mengajarkan tentang kekuatan supernya, dia ingin berusaha untuk memberikan gambaran tentang pahlawan berdasarkan pengalaman yang dia punya. Bagus banget sumpah. Long story short, Deku bertemu dengan si anak kecil tadi yang bernama Dai di patungnya All Might. Dan dia curhat nih, si anak kecil, bisa nggak sih saya menjadi hero dengan quirk yang lemah. Deku langsung flashback bagaimana dia dulu tanpa quick sama seperti All Might menjadi pahlawan sebesar ini, menjadi pahlawan yang dikenal banyak orang. Berawal dari perkataannya All Might yang bilang, ya kamu bisa menjadi seorang hero. Dan itu langsung memberikan semangat yang besar kepada Dai. Dengan gambar yang mana ini All Might di belakangnya banyak sekali patung-patung yang aku gak ngerti patung-patung apa, tapi kayaknya ini patung-patung para pahlawan yang juga perang di situ kali ya, waktu zaman perang melawan Shigaraki Tomura gitu. Dan itu adalah ending yang bagus banget menurutku dari chapter 430 ini. Tapi ternyata nggak semudah itu. All Might ternyata selama 8 tahun ini mencoba untuk membuat sebuah alat atau sebuah gear yang dia berikan kepada Deku agar Deku bisa menjadi seorang pahlawan lagi bersama teman-temannya. Ini gambar chapter terakhirnya benar-benar bagus banget, dimana kita melihat Deku, Bakugo, Ochako, dan teman-teman dari UA lainnya bisa berkumpul kembali menjadi seorang pahlawan. Yang mana di ini Deku melihat ada kayak gambaran Shigaraki Tomuranya ya di situ ya. Wow, that was a nice story. That's a really nice story. Dan aku masih bingung kenapa ending seperti ini tidak disukai oleh para fans. Setelah aku membaca-baca internet beberapa hari ini, setidaknya ada 3 atau 4 poin yang membuat orang-orang tidak suka. Pertama,
Deku ayah Deku tidak diketahui sampai endingnya. Itu benar salah satu misteri dari My Hero Academia yang kita tunggu-tunggu. Tapi ternyata Kohei Horikoshi memutuskan untuk tidak mereveal siapa ayah dari Deku. Ada yang bilang mungkin ini adalah kesengajaan Kohei Horikoshi karena biarkan imajinasi para fans apa istilahnya berkembang sendiri tentang bapaknya Deku, atau mungkin ini disimpan karena suatu saat nanti akan dikeluarkan mungkin di movie atau di OVA-nya dari My Hero Academia, nggak ngerti juga. Dan menurutku itu adalah hal yang wajar-wajar aja sih dilakukan oleh seorang mangaka ya. Dia pengen ngekip sesuatu biar fansnya itu semakin brutal gitu loh. Terus alasan berikutnya adalah kenapa Deku tidak menjadi hero number one. Di ending kan kita sudah tahu bahwa One for All suatu saat akan menghilang, tapi kita masih tetap berharap bahwa Deku tetap bisa mencapai mimpinya menjadi hero number one seperti All Might, yang mana Kohei Horikoshi memutuskan untuk tidak membuat Deku mencapai impiannya untuk menjadi seorang hero number one. Dan menurutku itu membuat alasan berikutnya nyambung lagi, yaitu banyak yang tidak suka kenapa Deku memilih menjadi seorang guru. Dia tidak struggle untuk menjadi seorang pahlawan, tapi dia bukan menyerah, tapi dia lebih ke menerima nasibnya dengan tanpa One for All dan memilih menjadi seorang guru. Dan banyak banget yang gak suka, kata-katanya juga menurutku agak kurang pantas untuk disebutkan. Apa ya? Bagi yang belum tahu, saya juga seorang guru. Saya adalah seorang guru SMP di salah satu sekolah negeri dan saya mengajar bahasa Inggris. Dan ketika saya membaca chapter 430 ini, saya sebenarnya sangat-sangat terharu, sangat-sangat senang, karena itu berarti profesi seorang guru dari sudut pandang Kohei Horikoshi itu dianggap sebagai sosok pahlawan yang bisa melakukan sesuatu meskipun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Yang mana di My Hero Academia ini dianggap Deku untuk saat ini tanpa One for All masih bisa melakukan tindak kepahlawanannya tetapi sebagai guru dan tidak sebagai pahlawan profesional lagi. Saya sebagai guru benar-benar sentimental banget dengan hal ini dan saya merasa thank you Kohei Horikoshi Sensei. Saya merasa didengar ini. Saya merasa senang banget ternyata Kohei Horikoshi mungkin ya saya nggak ngerti, mungkin berpikiran seperti itu. Tetapi sekaligus membuat sesuatu di diri saya merasa wow, oke, kok respon dari orang yang nggak suka kok sampai seperti itunya gitu. Saya nggak ngerti apakah pendapat saya ini benar apa tidak, tapi saya langsung berpikir, oh jadi dengan Deku menjadi guru itu tidak membuat orang lain merasa bahwa tindakan Deku adalah tindakan yang benar. Dan itu mungkin saja karena banyak orang yang berpikir bahwa profesi sebagai guru, khususnya mungkin di Indonesia karena saya banyak baca postingan dari Indonesia ya, adalah sebuah profesi yang tidak terlalu dihargai. Ya, ini akan menjadi sangat aneh ketika saya seorang guru merasa ingin dihargai ya. Cuman ternyata alasan kenapa gaji guru tidak gede-gede banget ya memang karena penghargaan terhadap orang-orang di sekitarnya pun mungkin tidak sebesar itu yang membuat pekerjaan sebagai seorang guru dianggap sebelah mata gitu. Yang mana sekarang saya tanya ke teman-teman kalian aja deh, pada mau jadi guru nggak sih? Alasan utama nggak mau jadi guru apa? Pasti kebanyakan adalah karena uangnya, pasti karena uangnya. Dan bahkan banyak yang bilang, wah Deku sekarang jadi PNS, waduh. bagus juga tuh. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin memang itu yang ada di masyarakat kita, terutama di Indonesia. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini adalah keputusan yang dipilih oleh Horikoshi Sensei. Dan setidaknya sampai sekarang saya membuat video ini, saya tidak membaca permintaan maaf dari Kohei Horikoshi Sensei yang mana dia membuat ending yang tidak diekspektasi oleh para fansnya. Kalau tidak salah waktu Attack on Titan itu si Hajime Isayama ya kalau tidak salah ya, dia sempat meminta maaf bahwa ternyata dia tidak bisa memenuhi ekspektasi para fansnya. Aku nggak tahu itu berita benar apa enggak ya, aku juga lupa tuh. Cuman setidaknya sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Kohei Horikoshi Sensei, yang mungkin karena Kohei Horikoshi Sensei cukup puas dengan ending yang beliau buat. Alasan lainnya yang menurutku alasan yang cukup kocak dari teman-teman fans Boku no Hero Academia adalah Deku tidak diberikan sesi romantis khusus bersama Ochako atau Uraraka. Yang mana malah banyak yang bilang, wah ini pantas nih. Soalnya Ochako kayaknya mau di pairing sama Bakugo. Lah lo. Jadi gini guys, di chapter 429, chapter sebelumnya kan kita sudah melihat adegan ya bisa dibilang semi romantis lah ya. Meskipun nggak terlalu romantis banget antara Deku sama Uraraka, di mana Uraraka di tebing itu merasa kacau banget karena dia masih merasa depresi, mentalnya breakdown nih karena
Itu siapa itu yang pakai darah tuh? Himiko Toga, yang dia berharap bisa menolongnya tapi ternyata nggak bisa, dan Deku menyadari hal itu dan berusaha, ayo Raraka, kamu tetap harus semangat. Menurutku itu udah cukup sebagai adegan yang cukup romantis antara Izuku Midoriya dan Ochako ya. Cuman memang kayaknya Deku kesana sebagai seorang teman yang merasa harus memperpedulikan temannya gitu. Ya terbukti dari teman-temannya yang lain juga nyusul kan. Dan ditambah banyak yang bilang panel terakhir itu ada para pahlawannya. Ochako melihat ke arah Deku dengan tatapan seneng banget. Deku udah balik. Bakugo ada di antara mereka. Jadi kenapa Koe Horikoshi tidak menggambarkannya berjejeran gitu. Ini yang membuat para fans semakin ngamuk nih. Sampai ada yang bilang itu kan tangannya Bakugo kan ke belakang gini ya. Itu makanya bilang tuh Bakugo itu bakal sama Ochako, nyatanya dia ngerangkul belakangnya Ochako. Lah buset. Ya gimana ya? Ya udahlah, mau bagaimana lagi gitu. Dan itu adalah beberapa alasan yang aku rangkum dari internet yang aku baca tentang kenapa orang-orang tidak suka dengan My Hero Academia. Dan sekarang kita akan masuk ke pesan-pesan dari para mangaka Shonen Jump. Kayaknya Shonen Jump semua ya ini ya. Yang memberikan pesan terhadap berakhirnya Boku no Hero Academia. Kita akan mulai dari Yuto Suzuki dari Sakamoto Days. Aku juga baca, ini bagus banget, silahkan dibaca. Artnya juga mantap banget. Terima kasih atas kerja keras Anda pada My Hero Academia setelah 10 tahun ini. Menjadi serialisasi di majalah yang sama bersama Anda adalah sebuah kebanggaan selama hidup saya. Waduh, mantap. Terus ada dari Ken Wakui, Tokyo Revenger, Horikoshi Sensei. Terima kasih selama 10 tahun serialisasinya. Saya adalah seorang fans yang sangat menyukai Endeavor dan Izuku. Mantap juga nih ternyata ya. Terus Yusei Matsui, Assassination Classroom. Waduh, ini anime lama banget nih. Series Anda adalah sebuah contoh sempurna dari sebuah karya jam seharusnya ada. Wow. Terima kasih atas kerja kerasnya Horikoshi Sensei. Terus dari GG Akutami, Jujutsu Kaisen. Yang ini merupakan fakta yang menarik banget. Tanpa My Hero Academia, Jujutsu Kaisen tidak akan pernah ada. Selamat atas penyelesaian dari seriesnya. Wow, ternyata fans besar juga ya GG Akutami ya. Dan yang terakhir dari One Piece, Eiichiro Oda Sensei. Ini orang nyeleneh banget nih komentarnya nih. Jadi sekarang kok bisa bermain Pokemon Go sepuasmu ya? Horikoshi, terima kasih atas 10 tahun kerja keras dan serialisasinya. Waduh, Oda Sensei malah bahas Pokemon Go ya. Bagi yang belum tahu, Pokemon Go itu permainan Pokemon yang jalan-jalan, dan Oda Sensei memainkannya sebagai alasan biar dia olahraga sambil jalan-jalan gitu. Dari semua yang sudah kita bahas, apakah saya suka dengan ending dari My Hero Academia? Saya sangat suka. Meskipun mungkin perasaan saya sebagai seorang guru mencampuri pertimbangan saya ya, tapi saya berani dengan bilang saya suka dengan endingnya, saya suka dengan My Hero Academia. Dan kalau misalnya saya boleh ngasih skor terhadap endingnya ya, catatan 430, saya akan ngasih skor 8,2 dari 10. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak dengan ending My Hero Academia ini, yang merupakan salah satu karya shonen manga yang keren banget, bagus banget, yang bisa dibilang sebagai new generation of Shonen Jump? Silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di Wibu Sok Tahu berikutnya. Oh ya, kalau kalian punya ide tema yang ingin aku bahas, yang mungkin bisa aku bahas, silahkan komentar di bawah juga ya. Saya Vincent Nugraha, ciao.